Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulani Syamil. Saya Cici Ramadhania. Saya Fahri Rabani. Saya Zaid Modika Chandra. Kelompok 3, kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik atau game. Karakteristik game. Game adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Semua jenis gelombang elektromagnetik mempunyai komponen yang sama, yaitu listrik atau elektro, dan magnet atau magnetik. Kita sudah belajar kalau arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Jika kalian lupa, silahkan pelajari konsep induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Menurut hukum Faraday, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Nah, ternyata kebalikannya juga berlaku. Perubahan medan listrik bisa menimbulkan suatu medan magnet. Jadi, medan magnet bisa dihasilkan dari arus listrik yang konstan dan dari medan listrik yang berubah-ubah. Artinya, perubahan medan listrik bisa menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Hubungan antara medan magnet dan medan listrik ini yang akhirnya membentuk gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, sudah kita sebut bahwa game itu adalah gelombang transversal. Artinya, arah rambatannya itu tegak lurus dengan bentuk atau tinggi gelombangnya. Nah, gelombang elektromagnetik itu sebenarnya terdiri dari dua gel yang saling tegak lurus. Gelombang pertama itu gelombang medan listrik yang berubah-ubah dalam bentuk sinusoida. Dan gelombang kedua itu gelombang medan magnet yang bentuknya juga mirip dengan gelombang medan listrik. Kedua gelombang ini muncul karena fenomena tadi ya. Ketika medan listrik berubah akan memunculkan medan magnet, begitupun sebaliknya. Karena saling melengkapi, pola naik turun ini bakal terus-terusan terjadi sehingga gelombangnya bisa merambat. Tinjau suatu gelombang elektromagnetik yang menjalar ke arah sumbu X, maka medan listrik dan medan magnet sesaatnya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. E sama dengan E max sin dikali Kx min omega T. B max sama dengan B max sin dikali Kx min omega T. Dengan E max sebagai amplitudo medan listrik, B max sebagai amplitudo medan magnet, K sebagai ketetapan angka gelombang dengan rumus 2pi per lambda, dan omega sebagai frekuensi sudut dengan rumus 2pi kali F. Lebih jauh lagi, kita dapat menyatakan bahwa perbandingan antara kuat medan listrik dan kuat medan magnet atau induksi magnetik pada gelombang elektromagnetik setiap saat sama dengan laju gelombang elektromagnetik tersebut yang besarnya sama dengan cepat rambat gelombang cahaya, yaitu C sama dengan E per B. C sebagai kelajuan gem dalam ruang hampa dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan E sebagai kuat medan listrik dengan satuan N per C, B sebagai kuat medan magnet dengan satuan Tesla. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa gem adalah perambatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah secara periodik dengan arah getarannya yang saling tegak lurus. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat tanpa medium melalui ruang hampa. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, cepat rambatnya konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang keempat, mengalami fenomena seperti gelombang pada umumnya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik tergabung dalam spektrum GEM. Yang membuat berbeda tiap masing-masing gelombang adalah 1. Panjang gelombang, yang kedua frekuensi gelombang. Jadi, makin besar panjang gelombang, maka makin kecil frekuensinya. Nah, apa aja sih macam-macam gelombang elektromagnetik itu? Macam-macam gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Nah, dari urutan ini, jika semakin ke kanan, dari sinar gamma ke gelombang radio, maka panjang gelombangnya semakin besar. Artinya, gelombang radio memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan sinar gamma.
Sedangkan jika urutannya dari kiri, maka frekuensinya makin besar. Artinya, frekuensi terbesar itu adalah sinar gamma. Apapun jenis gelombang elektromagnetik, mereka akan merambat dengan kecepatan cahaya yang sama. Kecepatan rambat ini punya hubungan erat dengan lambda dan frekuensi. C sama dengan lambda kali frekuensi. Keterangan: C yaitu cepat rambat gelombang, satuannya yaitu meter per second pangkat minus 1. Lambda yaitu panjang gelombang, satuannya meter. Frekuensi sama dengan frekuensi gelombang, satuannya hertz. Perbedaan pada gelombang elektromagnetik ialah lambda dan frekuensi. Nilai C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari mana nilai ini didapat? Itu dari rumus C sama dengan 1 per akar mu 0 kali epsilon. Keterangan: C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik. Mu 0 permeabilitas magnet di ruang hampa. Epsilon 0 permitivitas listrik di ruang hampa. Contoh soal. Suatu stasiun radio FM menyiarkan siarannya pada 100 MHz. Keadaan ini juga memiliki arti bahwa radio tersebut memancarkan gelombang dengan panjang gelombang sebesar A 300 meter, B 30 meter, C 15 meter, D 3 meter, E 1,5 meter. Pembahasan. Diketahui frekuensinya yaitu 100 MHz sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 Hz. C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanya lambdanya, dijawab panjang gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio tersebut bisa kita cari dengan menggunakan rumus C sama dengan frekuensi kali lambda. Karena yang ditanyakan lambda, maka rumusnya berubah menjadi Lambda sama dengan C per F sama dengan C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dan frekuensinya yaitu 1 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 3 meter. Jadi, stasiun radio tersebut memancarkan gelombang dengan panjang gelombang sebesar 3 meter. Dan jawabannya bisa dipastikan yaitu D. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk A. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. B. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. C. Pencitraan satelit ke bumi dan pembuatan peta 3 dimensi. 2. Gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada A. Microwave untuk memasak atau menghangatkan makanan. B. Berkomunikasi melalui radar. C. Mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. 3. Sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan contohnya pada A. Remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. B. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. C. Digunakan sebagai alat medis. 4. Cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah A. Penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. B. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. C. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. 5. Sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk A. Mengecek keaslian uang dalam dunia penerbangan. B. Pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri. C. Mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain A. Umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau disebut juga rongsen. B. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. C. Mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. 7. Sinar gamma. Sangat langka untuk kita temui, manfaatnya ialah A. Dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau disebut juga CT scan. B. Menyembuhkan penyakit kanker dalam metode operasi pisau gamma.
C. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. D. Digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Dalam pemanfaatan radiasi elektromagnetik, seringkali dilakukan perhitungan terkait intensitas gelombang yang dihasilkan. Intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan harga maksimum medan magnet dan medan listrik, atau dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan E max dikali B max per 2 mu 0, atau I sama dengan C kali B max per 2 mu 0, atau bisa juga I sama dengan E kuadrat max per 2 kali mu 0. Dengan keterangan I sebagai intensitas rata-rata dengan satuan W per meter persegi, E max sebagai medan listrik maksimum dengan satuan Newton per kolom, B max sebagai medan magnet maksimum dengan satuan Tesla, dan mu 0 dengan permeabilitas magnet dengan nilai 4pi kali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. Contoh soal. Intensitas rata-rata sinyal televisi ketika sampai di antena pemancaran adalah 10⁻13 W per meter persegi. Tentukan medan listrik maksimum E max dan medan magnet maksimum B max pada peristiwa tersebut. Pertama-tama, kita tentukan dulu medan listrik maksimum E max-nya. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh I sama dengan E kuadrat max per 2 kali C kali mu 0. Karena yang ingin kita cari adalah E kuadrat max, maka dapat ditulis menjadi 2 kali I kali C kali mu 0. Lalu, kuadratnya kita rubah menjadi akar 2 kali I kali C kali mu 0. Lalu kita masukkan nilai I, C, dan mu 0-nya. I dengan nilai 10⁻13, C dengan nilai 3 kali 10⁻8, dan mu 0 dengan nilai 4pi kali 10⁻⁷. Lalu, pi-nya kita rubah berupa angka menjadi 3,14. Lalu kita kalikan menghasilkan akar 75,36 kali 10⁻⁻12. Lalu kita hilangkan akarnya menghasilkan 8,7 kali 10⁻⁻6 Newton per kolom. Jadi, besar medan listrik maksimum yang terjadi pada proses tersebut adalah 8,7 kali 10⁻⁻6 Newton per kolom. Bahaya gelombang elektromagnetik kanker kulit salah satunya dapat disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dengan jenis UVB selain menyebabkan kanker kelia, jenis ultraviolet ini juga dapat menyebabkan kulit terbakar, penyakit katarak, perubahan molekul DNA, dan menurunkan kekebalan tubuh. Sementara jenis lain dari ultraviolet, yaitu UVA, diketahui dapat menyebabkan NAD gelap, kerut atau kerutan, dan meiainoma. Pada tanaman, sinar ultraviolet, yaitu UVB, juga dapat menyebabkan penyakit kerdil, sehingga menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Selain itu, peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimia di atmosfer bumi bagian bawah, sehingga menyebabkan peningkatan intensitas reaksi fotokimia yang menghasilkan secepatnya dan hujan asam, serta menyebabkan terjadinya gangguan saluran pernapasan. Gelombang mikro pada alat masak atau microwave diketahui dapat menyebabkan efek tegang atau stres pada saraf otak. Adapun gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam alat komunikasi atau handphone yang diketahui dapat mempengaruhi gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan memengaruhi sistem memori di otak. Beberapa ahli juga meneliti bahwa radiasi gelombang elektromagnetik pada alat komunikasi juga dapat menyebabkan kerusakan sel saraf, menurunkan kemampuan konsentrasi, memengaruhi sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi tekanan darah, dan pada tahap yang parah dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam teknologi Wi-Fi NAT menimbulkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Sementara itu, radiasi gelombang elektromagnetik, sinar gamma, dan sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia.
Selam sinar gamma diketahui dapat menimbulkan kemandulan. Dari kelompok kami, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.